Baik, bertemu lagi dengan saya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang biaya bahan. Sistem pengolahan bahan merupakan sistem akuntansi untuk bahan dalam perusahaan manufaktur yang cukup bervariasi, tergantung dari ukuran dan jenis industri di setiap perusahaan. Kemudian langkah-langkah dalam prosedur pengolahan bahan, kapan bahan tersebut diperlukan dalam proses produksi, yaitu ada 5. Yang pertama, bagian rute produksi dan perencanaan bahan. Yang kedua, bukti permintaan dan pesanan pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan bahan. Yang keempat, bukti permintaan bahan. Yang terakhir adalah kartu persediaan barang. Kartu persediaan bahan. Sistem perolehan atau pembelian bahan. Sistem tersebut merupakan sistem yang menjamin adanya bahan yang dibeli sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Sistem tersebut juga mempunyai departemen yang terlibat langsung dalam perolehan bahan, yaitu Departemen Gudang, Departemen Pembelian, Departemen Penerimaan Bahan, dan lain-lain. Kemudian prosedur dalam sistem perolehan atau pembelian bahan dibagi menjadi 5, yaitu prosedur permintaan pembelian bahan. Yang kedua, prosedur order pembelian bahan. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan. Yang keempat, prosedur pencatatan bahan di gudang. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan tentang atas pembelian bahan. Kemudian untuk slide yang nomor 5 sampai 6 teman-teman bisa melihat di PPT tersebut ya. Selanjutnya, biaya perolehan bahan merupakan unsur utama yang terdapat di suatu produk setelah diolah melalui proses produksi. Biaya tersebut tidak hanya sebagai harga beli saja, namun termasuk dalam biaya-biaya yang terkait dengan perolehan bahan sampai akhirnya siap digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, biaya bahan tidak hanya harga beli atau juga harga faktur, tetapi juga biaya terkait perolehan bahan sampai siap digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, banyak unsur dalam biaya bahan membuat aktivitas penentuan bahan yang diperoleh bahan memerlukan penyesuaian, karena dalam alokasi biaya tersebut memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar daripada manfaatnya, sehingga saat alokasi biaya bahan sulit dilakukan, maka akan diakui sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian contoh dari biaya perolehan bahan dari PT Maju Sukses Utama, teman-teman bisa lihat slide nomor 10. Selanjutnya, sistem pemakaian bahan. Sistem pemakaian bahan departemen terlibat adalah departemen produksi, departemen gudang, dan departemen akuntansi. Sistem pemakaian bahan sendiri terdiri dari prosedur permintaan bahan, prosedur pengeluaran bahan, dan prosedur pencatatan pemakaian bahan. Yang pertama, prosedur permintaan bahan. Tugasnya adalah memproses bahan menjadi produk jadi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi, departemen produksi mengisi permintaan bahan secara rinci kepada departemen gudang, kemudian digunakan sebagai dasar pengeluaran bahan, dan bukti permintaan bahan tersebut dibuat rangkap 4. Yang pertama, lembar pertama adalah lembar asli diberikan kepada departemen gudang, lembar kedua diberikan kepada departemen akuntansi, lembar ketiga diberikan kepada bagian pemegang kartu persediaan bahan, dan lembar keempat sebagai arsip departemen produksi. Yang kedua adalah prosedur pengeluaran bahan. Berdasarkan bukti permintaan bahan, departemen gudang mengeluarkan bahan sesuai spesifikasi dan jumlah unit yang diminta oleh departemen produksi. Bukti permintaan tersebut sebagai dasar departemen gudang untuk mencatat pemakaian atau pengeluaran bahan dalam kartu gudang sekaligus pencatatan dalam kartu persediaan bahan. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan pemakaian bahan.
bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi yang telah diotorisasi oleh Departemen Gudang terkait spesifikasi dan jumlah unit bahan yang diminta, serta telah dilengkapi dengan harga per unit bahan oleh Departemen Akuntansi, merupakan sumber utama yang menjadi dasar dari ajudan pengeluaran bahan di Departemen Produksi. Berikut adalah kartu persediaan bahan. Biaya pemakaian bahan. Frekuensi perolehan bahan dalam suatu periode akuntansi dapat dilakukan beberapa kali dan mungkin dengan nilai biaya yang berbeda, sehingga persediaan bahan yang disimpan di gudang memiliki biaya yang cukup beragam dan fluktuatif. Meski jenis bahan yang digunakan itu sama, dan dapat menimbulkan permasalahan mengenai penentuan biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan yang digunakan itu untuk menentukan besarnya biaya bahan tersebut secara adil dan teliti. Kemudian sistem pencatatan bahan ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem fisik atau periodik, dan yang kedua adalah sistem perpetual atau kontinu. Yang pertama adalah sistem fisik atau periodik, umumnya digunakan oleh perusahaan yang relatif masih kecil. Metode ini tidak mengikuti perubahan mutasi persediaan dalam melakukan pencatatan. Misalnya adalah PT Duta Wisesa, perusahaan ubin dengan berbagai jenis dan bahan pembuatan ubin adalah semen putih, semen abu-abu, batu teraso, tepung, batu, dan pasir. Saldo awalnya semen putih adalah 20 sak, per saknya adalah 50.000. Total pembelian semen putih bulan April 2010 atas 90 sak, harga 4.315.000 yang terdiri dari pembelian pada tanggal 7 April 2010 seharga 1.470.000 sebanyak 30 sak, per saknya adalah 49.000. Yang kedua adalah 16 April 2010 seharga 1.645.000 sebanyak 35 sak, per saknya adalah 47.000. Dan yang ketiga adalah 28 April 2010 seharga 1.200.000 sebanyak 25 sak, per saknya adalah 48.000. Dari stok opname yang dilakukan perusahaan pada akhir periode diketahui persediaan semen putih tersisa 15 sak. Perusahaan menggunakan metode masuk pertama ke pertama untuk menilai besarnya persediaan bahan yang dimiliki. Pencatatan atas persediaan bahan. Yang pertama, pembelian bahan transaksi pada tanggal 28 April 2010 sebanyak 1.200.000 diperoleh dari 48.000 kali 25 sak. Jurnalnya adalah pembelian bahan semen putih didapat 1.200.000 dan utang usaha dikredit 1.200.000. Kedua adalah pemakaian bahan dalam sistem periodik. Pemakaian bahan tidak dilakukan pencatatan dalam jurnal. Besarnya nilai bahan yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dengan cara mengurangkan antara nilai persediaan bahan yang siap pakai dalam proses produksi atau persediaan awal ditambah pembelian bahan selama satu periode dengan nilai bahan yang tersisa di akhir periode. Yang ketiga adalah bahan pada akhir periode akuntansi. Perusahaan melakukan stok permen untuk menentukan besarnya nilai persediaan bahan di akhir periode. Itu saja menghitung biaya bahan yang digunakan selama setiap periode akuntansi. PT Duta Wisesa diketahui persediaan akhir bahan sebanyak 15 sak. Perhitungannya adalah persediaan awal bahan 20 sak, pembelian bahannya tanggal 7 April 2010 30 sak, 16 April 35 sak, dan 28 April 25 sak, tambah menjadi 90 sak. Kemudian ditambah dengan awal bahan menjadi 110 sak, persediaan akhir bahannya 15 sak, kemudian dikurangkan jumlah unit bahannya menjadi 95 sak. Selanjutnya menentukan besarnya biaya per unit atau per sak menggunakan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama, sehingga biaya bahan per unit di akhir periode diperoleh dari harga pembelian bahan pada transaksi pembelian yang terakhir sebesar 48.000 per sak tanggal 28 April 2010. Persediaan bahan di awal dari 20 sak tadi dikali per unit per saknya 50.000 menjadi 1 juta. Pembelian bahannya 4.315.000. Biaya bahan yang siap digunakan menjadi 5.315.000 ditambah tadi persediaan bahan di akhir periode 15 sak dikali per saknya tadi 48.000 yaitu
720.000, kemudian dikurangkan biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi menjadi 4.595.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk melakukan penyesuaian adalah biaya pokok produksi didapat 4.595.000, persediaan bahan akhir 725.000 didapat, pembelian bahan kredit 4.315.000, dan persediaan bahan kredit 1 juta. Kemudian yang kedua adalah sistem perpetual atau kontinu. Umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, di mana manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas persediaan bahan, tetapi menggunakan sistem pengendalian bahan yang memadai melalui kartu persediaan bahan. Kartu persediaan bahan baku dapat digunakan sebagai alat pengendalian alat persediaan bahan karena memuat mutasi bahan yang dimiliki perusahaan secara terus-menerus atau kontinu. Misalnya PT Prima Kusuma Tama, perusahaan sepatu kulit untuk orang dewasa pria dan wanita dengan bahan baku kulit sapi. Saldo awalnya adalah 500 kg, per kilogramnya adalah 9.500. Perusahaan melakukan 2 kali pembelian selama bulan Maret 2010, yaitu tanggal 4 Maret 2010 sebanyak 6.000 kg, kali per kilogramnya adalah 10.000. Tanggal 21 Maret sebanyak 4.000 kg, per kilogramnya adalah 11.000. Selama bulan Maret 2010 terdapat 3 kali permintaan bahan ke Departemen Gudang untuk proses produksi, yaitu tanggal 8 Maret 2010 sebanyak 3.000 kg, 15 Maret sebanyak 3.000 kg, dan 28 Maret sebanyak 3.000 kg. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak. Pencatatannya adalah: yang pertama, pembelian bahannya transaksi pada tanggal 4 Maret 2010 sebesar 60 juta, yaitu dari 10.000 dikali 6.000 kg. Jurnalnya, persediaan bahan 60 juta didebat dan utang usaha dikredit 60 juta. Pemakaian bahannya dalam metode perpetual dilakukan pencatatan dalam ayat jurnal, dan kemudian dicatat ke dalam buku pembantu persediaan bahan. Salah satu transaksi pemakaian bahannya dari permintaan bahan ke Departemen Gudang, yakni pada tanggal 8 Maret 2010, biaya per unit sebesar 9.962, hitung dari 500 kg kali 9.500 tambah 6.000 kg dikali 10.000 dibagi 6.500 kg. Jurnalnya, produk dalam proses 29.886.000 didapat, dan persediaan bahan 29.886.000 dikredit. Yang ketiga, bahan pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan bahan atau stock of name yang ditujukan untuk melakukan pengendalian bahan dengan membandingkan antara jumlah unit bahan berdasarkan perhitungan fisik dengan jumlah unit bahan yang tercatat dalam kartu persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan ada 4. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode rata-rata. Yang ketiga, metode masuk pertama keluar pertama. Yang keempat, metode masuk terakhir keluar pertama. Metode identifikasi khusus. Metode ini merupakan metode penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya atau aktual. Metode ini digunakan untuk bahan yang nilainya relatif mahal dan jumlahnya relatif sedikit. Berdasarkan ilustrasi dari PT Amarta Utama, berikut tambahan informasi untuk pemakaian bahan selama bulan April 2010. Tanggal 20 April 2010 jumlahnya 300 unit, diperoleh dari pembelian. Saldo awal 1 April 2010 200 unit, tanggal 5 April 2010 100 unit. Pada tanggal 23 April 2010 jumlahnya 350 unit, diperoleh dari pembelian. Tanggal 5 April 2010 100 unit, tanggal 17 April 2010 250 unit. Pada tanggal 30 April 2010 jumlahnya 400 unit, diperoleh dari pembelian. Tanggal 5 April 2010 50 unit, tanggal 17 April 2010 50 unit, tanggal 26 April 2010 300 unit, totalnya 1050 unit.
Berdasarkan perhitungan pada tabel halaman 289, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 83.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar 562.750.000. Metode rata-rata. Metode ini berasumsi bahwa bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi diambil dari gudang secara acak. Metode rata-rata yang sering digunakan adalah metode biaya rata-rata tertimbang untuk sistem fisik dan metode rata-rata bergerak untuk sistem perpetual. Sistem fisik. Berikut perhitungan biaya persediaan bahan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Seperti pada buku halaman 290, biaya bahan yang siap digunakan 1.200 unit sama dengan 645.750.000. Biaya bahan per unit 645.750.000 dibagi 1.200 unit sama dengan 538,13. Jumlah persediaan 1.200 dikurangi 1.050 sama dengan 150. Nilai persediaan 150 dikali 538,13 sama dengan 80.719,50. Biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 645.750.000 dikurangi 80.719,50 sama dengan 565.30,50. Jadi nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 80.719,50 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar 565.30,50. Persediaan bahan menggunakan metode rata-rata bergerak. Seperti pada halaman 291, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 82.50.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar 563.700.000. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa yang dibeli atau diperoleh pertama kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Metode ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem fisik maupun sistem perpetual. Sistem fisik. Berikut perhitungan biaya persediaan bahan berdasarkan sistem fisik yang menggunakan metode MPKP. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 83.250.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar 565.500.000. Sistem perpetual. Berikut perhitungan biaya persediaan bahan berdasarkan sistem perpetual dan menggunakan metode MPKP. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 83.250 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar 562.500.000. Yang keempat atau yang terakhir, metode masuk terakhir keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa yang dibeli atau diperoleh terakhir kali merupakan bahan pertama kali digunakan dalam proses produksi. Metode ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem fisik dan perpetual. Sistem fisik. Berikut perhitungan biaya persediaan bahan berdasarkan sistem fisik yang menggunakan metode MTKP. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 75.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sama dengan 570.750.000. Sistem perpetual. Berikut perhitungan biaya persediaan bahan berdasarkan sistem perpetual dan menggunakan metode MTKP. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar 75.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar 570.750.000. Perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi besar nilainya persediaan bahan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Metode penilaian persediaan bahan ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai karena setiap metode memiliki konsekuensi yang berbeda.